Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizali Putra, NIM 2212181044. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya. Teknologi wireless atau nirkabel. Contoh penggunaan teknologi wireless yaitu handphone, komunikasi satelit, komunikasi LAN, Bluetooth, mobil support, dan pengaplikasian wireless lainnya. Kenapa wireless? Karena dia portable dan mobilitasnya tinggi, bisa dipakai di mana saja. Ada PLF, LF, HF, PHF, UHF, SHF, dan EHF. Semakin tinggi frekuensinya, semakin kecil jaraknya. Contoh handphone wireless, ada pengirim dan penerima. Misal ada satu sel yang pengirim, 2-7 sebagai penerima. Membuat frekuensi yang berbeda-beda buat masing-masing penerima, misalnya mempunyai 7 buah frekuensi. Misal penerima nomor 3 menggunakan frekuensi A, maka pengirim nomor 1 menggunakan frekuensi B, tapi arahnya dikhususkan ke penerima nomor 3 saja. Sekarang sel handover. Ketika handphone di posisi A dan dia berpindah di posisi B, dia akan memasuki proses handover, yaitu proses transmisi. Phone tidak terhubung ke transmisi tower A dan akan terhubung ke tower transmisi B. Pemindahan pengiriman dipengaruhi posisi dari user. Ukuran cell size microcell untuk menggunakan user yang cepat, contohnya mobil. Picocell biasanya di gedung-gedung. FDMA, sistem multiple access yang menempatkan seseorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi komunikasi. Terus ada TDMA. TDMA berbeda dengan FDMA. Jadi kanal-kanal komunikasi dirupakan dalam bentuk slot-slot waktu berapa lama seorang pelanggan mendapat giliran untuk memakai pita frekuensi. Nah, CDMA, jadi CDMA seluruh pelanggan menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. CDMA penyebaran sinyal diperoleh akibat proses perkalian data input yang mempunyai waktu perubahan lambat dengan kode PN yang mempunyai waktu perubahan cepat. GSM merupakan kepanjangan dari Global System for Mobile. Ini merupakan sebuah jaringan komunikasi yang dapat bekerja sebagai pengirim data sebuah slot waktu tertentu. GSM adalah salah satu standar sistem komunikasi nirkabel wireless yang bersifat terbuka, yang merupakan jenis jaringan komunikasi yang bekerja dengan cara mengirimkan data berdasarkan waktu yang membentuk jalur pada setiap sambungan dengan rentang atau paket waktu yang sangat cepat. Metode pengiriman data pada GSM tersebut dengan TDMA, Time Division Multifile Access, karena metode tersebut menggunakan waktu sebagai perantara aksesnya. Sedangkan bila sudah digunakan satu pengguna, maka pengguna lainnya tidak dapat mengaksesnya. CDMA, Code Division Multifile Access. Sedangkan CDMA yaitu komunikasi yang mengirimkan data melalui metode pengiriman dalam bentuk kode unik yang mengatur paket data yang dikirim. Perbedaan GSM dan CDMA. Dari kedua jenis operator tersebut sudah tentu memiliki perbedaan dari beberapa hal. Kemampuan roaming merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah jaringan telekomunikasi agar dapat bekerja pada wilayah-wilayah tertentu. Antara GSM dan CDMA memiliki kemampuan roaming yang berbeda. Pada GSM memiliki kemampuan roaming yang mampu membuat GSM dapat digunakan di mana saja secara umum dalam regional wilayah Indonesia. Sedangkan CDMA tidak selamanya dapat digunakan secara bebas, seperti ketika menggunakan jaringan berbasis CDMA, maka kita dikenakan biaya tambahan. Biaya tersebut yang dinamakan roaming. Untuk menghindari hal tersebut, beberapa operator CDMA biasanya akan menggunakan fitur layanan combo menghindari
Roaming yang memungkinkan sebuah nomor operator memiliki nomor sama seperti nomor GSM sehingga dapat terhindar dari roaming. Oke, selanjutnya satelit sistem. Satelit sistem ada GEO, LEO, MEO. GEO High Bandwidth. LEO adalah area klarifikasi tinggi dari area bumi 400 mil. Low power. MEO Medium Earth Orbit. GPS Satellite Constellation. Yang mengorbit di bumi ada 6 orbit. Setiap orbitnya memiliki 6 buah satelit. Satelit disimpan pada koordinat tertentu. GPS Trilateration digunakan untuk user yang bergerak seperti kapal laut, mobil, pesawat terbang. APL Automatic Pixel Location, pengembangan dari GPS. Dengan menggunakan GPS, aplikasinya seperti kepadatan lalu lintas, deteksi organ vital seperti deteksi jantung atau deteksi bandara, robot, dan sebagainya lainnya. Wireless LAN idenya tidak memakai kabel. Kendalanya area terbatas atau limit tergantung antenanya. LAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Kelebihan wireless yaitu mudah dan kecepatan instalasi. WLAN tergolong mudah dan cepat sebab dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel atap. Sangat fleksibel, kemungkinan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Menurunkan biaya kepemilikan. Walaupun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN lebih mahal daripada LAN biasa, tapi biaya instalasi dan perawatan jaringan WLAN lebih mudah sehingga secara total dapat menurunkan besar biaya kepemilikan. Scalable dapat menggunakan berbagai macam topologi jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan WLAN seperti ini. Kerahasiaan dan keamanan data kurang terjamin. Biaya peralatan rata-rata mahal. Delay penundaan yang hampir besar. Adanya masalah propagasi radio misalnya seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Kapasitas dari jaringan menghadapi keterbatasan spektrum pita frekuensi tak dapat diperlebar akan tetapi dapat dimanfaatkan secara efisien. Bluetooth banyak penggunaannya seperti earphone Bluetooth atau konektor lainnya yang menggunakan Bluetooth. Bluetooth bekerja di 2,4 GHz, jaraknya 10-100 meter. Bluetooth Piconet, area network yang tidak terlalu besar. Jadi interkoneksi berdasarkan base station pada lokasi masing-masing Bluetooth. Kalau Bluetooth Scatternet, antar Bluetooth bisa interkoneksi bisa menggunakan Bluetooth lain untuk mencapai koneksi yang jauh. Time ultra wideband sangat bermanfaat untuk perkotaan, bisa digunakan oleh puluhan dan ratusan user menggunakan UWB. UWB ultra wideband daya sangat kecil, ada di 0,01 mW. Bluetooth ada di 1 mW. Cellphone 500 mW. Sangat kecil biayanya tanpa gangguan. Ultra wideband. WAP Wireless Application Protocol. Contoh yang paling umumnya adalah SIM card. WAP Wireless Application Protocol adalah suatu protokol aplikasi yang memungkinkan internet dapat diakses oleh ponsel dan perangkat wireless lainnya. WAP membawa informasi online melewati internet langsung menuju ponsel atau klien WAP lainnya.
Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses setiap saatnya hanya dengan menggunakan ponsel. Ada 3 bagian utama dalam akses WAP, yaitu perangkat wireless yang mendukung WAP, WAP gateway sebagai perantara, dan server sebagai sumber dokumen. Dokumen yang berada dalam web server dapat berupa dokumen HTML atau WML. Dokumen WML khusus ditampilkan melalui browser dari perangkat WAP, sedangkan dokumen HTML yang seharusnya ditampilkan melalui browser sebelum dibaca melalui browser WAP diterjemah terlebih dahulu oleh gateway agar dapat menyesuaikan dengan perangkat WAP. Dan ada iMode. iMode contohnya seperti telepon, email, browser. Dan di sini ada wireless standar. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.